Cek. Mama sudah shalom. 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 Kita sudah cerita kok. Kita lihat semua pemuka dari mungkin masih kerja bakti, tapi mudah-mudahan sampai mengurangi atau semangat untuk memuji Tuhan yang berkat Tuhan di sini. Amin. Baik, ngomong-ngomong, mari kita tinggalkan sejenak kita punya aktivitas, tinggalkan hal-hal yang dapat mengganggu kita dalam mengarahkan diri kepada Tuhan, dan mari kita mulai dengan ibadah kita pada pagi hari ini. Mungkin ada liturgi yang dibagikan bagi kita bisa lihat pada liturgi yang saudara-saudaraku. Sejak semula Allah menempatkan manusia dalam dunia, bukan sekedar supaya manusia hidup di dalamnya, tetapi juga bertanggung jawab atas kehidupan di sekitarnya. Oleh karena itu, mensyukuri anugerah Allah, marilah kita menghampiri Dia dalam ibadah pagi ini. Marilah kita semua berdiri dan kita memuji namanya dengan menyanyikan pujian Bapa yang Kau sungguh baik.
Kudus. Anugerah dan selamat dari Tuhan turun menyertai saudara-saudara sekalian. Silakan duduk. Kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian sukacita, kita naikkan pujian segala puji syukur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai kamus dan kecapi. Aku mau bersekutu kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Kita memuji Tuhan dengan pujian besar dalam Tuhan. Aku tak dapat balas apa
satu bagian bacaan kitab, dan dari bagian ini kita akan mendengarkan refleksi pemerintahan firman Tuhan. Karena itu mari kita siapkan diri untuk kita masuk pada bagian ini. Kita akan awali dengan doa, mengantar kita kepada dalam doa. Sekali lagi mari kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan aku rindu. Bagian bacaan kitab yang saya pilih untuk kita refleksikan bersama pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Injil Matius pasal 7 ayat 24 sampai ayat 27. Saya akan membacakannya beberapa pemahaman semua berdasarkan Alkitab terjemahan Baru Tua. Karena itu untuk menghormati pembacaan Alkitab saya mengajak kita semua berdiri. Dua macam dasar. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Demikian bacaan Alkitab bagi kita. Pertama silakan duduk kembali. Pertama saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, Shalom. Sebelum saya mulai saya tadi saya dengar ada dari dinas kesehatan siap untuk isi pujian. Karena itu saya disilahkan untuk memuliakan Tuhan dengan pujian.
Bapak Ibu yang kalau dikatakan orang-orang hebat di kabupaten ini. Terima kasih untuk kesempatan saya yang pertama ada di sini. Kemarin itu sekitar jam 12 atau jam 11 kalau Bapak Ernest hubungi saya minta kesediaan saya lagi ada kegiatan di gereja Wedai sampai sore. Lalu sepulang dari kegiatan di Wedai saya masih lanjut dengan ibadah syukuran di tepung budaya di Rote itu. Tanggal ini bukan turun nikah, turun pendidikan. Nah, saya setuju juga. Sekarang dia turun pendidikan. Habis dari ibadah syukur di sana, saya lanjut mimpi dengan perkunjungan. Di malam itu baru saya ke Bapak Ernest sampaikan tema bacaan dan liturgi. Karena itu mungkin persiapan saya terbatas. Tadi saya perhatikan kemarin di liturgi ternyata ada lupa edit kata di bagian untuk saya. Ya, ini liturgi yang saya ubah beberapa bagian dari liturgi ibadah Leo di kami penjemaah. Karena itu ada kata-kata di situ, mohon maaf karena memang waktu jadi sudah bisa untuk itu, jadi saya mungkin lupa perhatikan. Tapi terima kasih Bapak Mama. Kita semua boleh ada dalam kebersamaan beribadah pagi ini. Bapak saudara-saudara, saya kemarin diminta untuk memimpin. Saya berpikir untuk mau ngomong apa ini. Banyak hal sebenarnya, tapi pikiran saya kemudian diarahkan kepada bagaimana kita bertanggung jawab. Kenapa ini menjadi sebuah pikiran saya untuk menyampaikan kepada orang pagi hari ini? Karena kita tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan dan menempatkan kita dalam dunia, itu bukan sekedar supaya kita menjalani hidup di dalamnya, tetapi juga ada tanggung jawab yang Tuhan kasih untuk kita. Jadi sekali lagi Tuhan menciptakan manusia bukan hanya sekedar menempatkan dia di dunia untuk hidup, tetapi juga ada tanggung jawab. Kita bisa perhatikan itu di Kejadian pasal 2. Ketika Tuhan menjadikan manusia, laki-laki dan perempuan, Tuhan lihat semua ciptaan itu baik. Lalu Tuhan menempatkan manusia itu di tengah taman itu untuk memelihara dan merawat alam itu. Jadi bukan hanya untuk berkuasa, tetapi juga ada tanggung jawab. Terjemahan Alkitab yang baru, terjemahan 2 itu bilang mengerjakan dan mengusahakan. Itu berarti Bapak-Mama bahwa kehadiran manusia dalam dunia bukan supaya hanya sekedar dia hidup di dalam, tapi juga ada tanggung jawab. Karena itu dalam demikian kita harus mengaminkan bahwa setiap manusia yang ada dalam dunia ini punya tanggung jawab. Karena itu saya berpikir untuk menyampaikan ini kepada kita dengan 2 konteks. Yang pertama bahwa kita semua ini adalah para ASN yang punya tanggung jawab, tapi juga dalam lingkup pelayanan bagi yang warga ini bulan November lingkungan ada tanggung jawab juga yang kita miliki. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, semua yang saya sampaikan ini menunjukkan bahwa untuk hidup di dunia ini bukan sekedar untuk menjalani aktivitas, tetapi juga ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan. Dan tanggung jawab itu menjadi sebuah panggilan hidup yang harus kita laksanakan, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka. Kenapa? Karena tanggung jawab itulah yang kemudian menciptakan bagaimana kehidupan di dunia. Tuhan taruh manusia di dalam dunia supaya mengerjakan dan merawat alam ini, supaya manusia punya hidup itu bisa dapat berlangsung dengan baik. Karena potong hidup
dari alam ini, atau makan juga dari alam ini. Semua yang kita butuhkan diambil dari alam ini. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, di satu sisi sebagai orang percaya kita mengimani bahwa Tuhan tempatkan kita dalam dunia yang tanggung jawab. Dalam konteks kita sebagai ASN, kita ditempatkan dalam bidang kerja kita masing-masing juga ada tanggung jawab di dalam. Pertanyaan refleksi bagi kita semua sekarang adalah, apakah tanggung jawab itu sudah kita laksanakan dengan baik? Apakah tanggung jawab itu sudah kita kerjakan sebagaimana yang harus kita kerjakan? Itu menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua. Saudara-saudara, waktu Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tahu bahwa manusia itu punya kelemahan dan keterbatasan. Karena manusia punya kelemahan dan keterbatasan, maka manusia punya potensi untuk jatuh dalam dosa. Karena itu waktu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan tempatkan dia dalam dunia, Tuhan kasih dia tanggung jawab, tapi juga Tuhan tahu bahwa dia lemah dan terbatas, maka Tuhan kasih sejumlah aturan atau perintah. Tuhan kasih supaya manusia bisa bertanggung jawab dengan baik. Tuhan kasih salah satunya misalnya, waktu Tuhan kasih manusia di dalam Eden, kemudian Tuhan bilang bahwa semua boleh kamu ambil, makan, pakai, tapi ingat pohon yang di tengah itu, taman itu, dia buah jangan ambil. Itu perintah Tuhan. Karena ketika kamu ambil dan makan, hari itu juga kamu mati. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dalam konteks kehidupan kita, dalam lingkup tanggung jawab tempat kita bekerja, Tuhan menempatkan kita. Sebagai manusia kita juga punya berbagai potensi untuk jatuh dalam berbagai kesalahan di dalam melaksanakan tanggung jawab itu. Karena itulah juga dalam konteks kerja kita ada yang namanya peraturan yang harus kita kerjakan sebagai aparatur sipil negara. Ada hal-hal yang harus kita taati, hal-hal yang harus kita buat. Dalam konteks kehidupan iman, kalau kita mengikuti, manusia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan waktu di Taman Eden, maka pasti hidupnya baik-baik saja. Tapi kalau dia memberontak, tidak dengar, pasti ada soal. Demikian juga dalam tanggung jawab kita. Kalau kita bekerja dalam konteks apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka pasti ada. Tapi kalau kita di luar daripada itu, maka pasti soal. Itu yang perlu kita pahami. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, pertanyaan refleksi selanjutnya adalah, apakah semua tanggung jawab itu sudah dikerjakan dengan baik? Sekali lagi, apakah semua itu sudah dikerjakan dengan baik? Saudara-saudara, ngomong soal alam ini, kita tahu bahwa sekarang alam ini tidak sedang baik-baik saja. Minggu lalu, kalau yang warga ini tentu kita masih ngomong soal tentang bagaimana kuasa Tuhan dalam memberi makan bagi manusia. Melalui apa yang ada. Nah, saudara-saudara, saya bilang kepada jemaah, saya bilang begini, apakah ketemu alam ini sedang baik? Saya kira tidak. Zaman sekarang jam 9 saja kita sudah merasa panas membuat. Jam 11 kalau yang dengan kendaraan roda 2 itu panas. Ini sangat luar biasa. Mungkin yang bisa mengantisipasi yang di ruangan kerja dan AC mungkin aman, tapi kalau ke lingkungan ini pasti bermasalah. Panasnya luar biasa dan ini sangat berdampak bagi kita. Kebutuhan akan air minum juga makin berkurang. Kita bisa lihat di mana-mana orang berkumpul soal bahan bakar.
Dulu itu bensin banyak, sekarang bensin sudah ada. Sekarang ada peternak. Ada satu analisa bahwa ke depan di peternakan peternak ini habis. Makanya sekarang kita sudah diperkenalkan dengan yang namanya kendaraan listrik. Suatu saat kita akan menuju di sana, meninggalkan bahan bakar dan kita pakai listrik saja. Jangan sekarang minyak tanah susah, orang berteriak menyalahkan pemerintah, tapi saya bilang ingat baik-baik, apakah memang stok BBM minyak tanah masih cukup? Percaya atau tidak percaya, tapi saya sangat sepakat bahwa suatu saat minyak tanah juga akan habis, dan kita akan menuju ke yang namanya gas. Kita akan menuju di sana. Dan ini sudah ada, kita di kampung-kampung yang masih minyak tanah kayu api bandar. Tapi di kota-kota mana sudah memakai gas, dan kita akan menuju. Apakah semua itu masih akan habis juga? Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, ini kondisi kita. Siapa yang buat? Ya pasti betul manusia. Tidak ada yang buat. Itu kenyataan sekarang. Dalam kehidupan tanggung jawab, dalam hidup kerja kita. Saya tidak tahu bagaimana konteks kita, tapi mari kita berefleksi bagaimana tanggung jawab yang kita kerjakan dalam lingkup kerja masing-masing. Apakah hubungan antara pimpinan dan bawahan itu sudah terjalin dengan baik? Atau masih ada yang belum melaksanakan yang bertanggung jawab? Meskipun pimpinan suruh kasih tahu tapi dia masih jawab. Apakah masih ada? Apakah yang masih ada yang selalu melaksanakan tugasnya dengan sebagaimana yang harus dia kerjakan 5 hari kerja bukan 4 dan lain sebagainya? Apakah kita masih melaksanakan tanggung jawab kita dengan jujur sesuai dengan apa yang ada yang sudah ditetapkan? Apakah kita masih mengerjakan semua dengan integritas? Itu menjadi konteks-konteks yang perlu kita refleksikan. Nah, saudara-saudara, karena itu ini sekedar pengantar untuk kita, dan kita masuk kepada refleksi kita. Bagaimana caranya agar supaya dalam kehidupan yang Tuhan percayakan kita mampu melaksanakan tanggung jawab itu dengan baik. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih, sebagaimana saya omong di awal di kisah penciptaan, kali ini juga Yesus menyampaikan hal yang sama. Kejadian Matius pasal 7 ayat 25-27 ini adalah sebuah kalau mau dibilang ini sebuah pengajaran penutup dalam khotbah Yesus di bumi. Kita bisa lihat itu dari pasal 5 sampai pasal 7 ini adalah khotbah Yesus di bumi. Dan ini bagian penutup. Waktu Yesus dalam pengajaran khotbah di bumi, dia ada omong soal menjadi garam dan terang, dia ada omong soal pembalasan, dia ada omong soal mengasihi, dia ada omong soal perceraian, dia ada omong soal marah, zina, berdoa, mencari harta di surga, memberi sedekah, kekhawatiran. Itu semua bagian dari khotbah Yesus di atas bukit, dan dia tutup dengan satu penegasan bahwa barang siapa atau setiap orang yang mendengar perkataan ini dan melakukannya, itu yang Yesus tegaskan. Ia bagi orang yang bijaksana, ia mendirikan rumahnya di atas batu. Ini kembali ditegaskan oleh Yesus. Nah, saudara-saudaraku, berefleksi dari bagian dasar ini terhadap pertanyaan kita, bagaimana kita bisa tetap melaksanakan tanggung jawab ini dengan baik. Maka berdasarkan bacaan ini saya mau menegaskan kepada kita 2 hal sebagai bahan refleksi. Yang pertama, apa yang Yesus sampaikan pada ayat 24 ini mau menegaskan bahwa dalam kehidupan yang kita jalani, kita harus menempatkan Tuhan yang paling utama. Setiap orang yang mendengar Tuhan, menempatkan Tuhan yang paling utama, artinya dia harus menjadi dasar dalam segala yang kita kerjakan dan kita lakukan.
Itu yang paling penting. Mendengarkan perkataanku ini dan melakukan. Ada dua kata sih, dengar dan buat. Perkataanku ini, perkataan Tuhan. Perkataan itu firman. Perkataan Tuhan, firman Tuhan. Itu hal pertama. Untuk supaya kita bisa bertanggung jawab, sekali lagi yang paling penting adalah menempatkan Tuhan sebagai yang pertama dan yang terutama. Itu yang paling penting. Ayat ini bilang juga, kalau ini sudah bisa dilakukan, maka setiap orang akan memiliki yang namanya kebijaksanaan. Orang akan memiliki yang namanya kebijaksanaan. Memang dalam kehidupan ini kita dapat mengelola semua yang kita miliki kalau kita punya yang namanya kebijaksanaan. Kalau kita melihat Amsal bilang bahwa takut akan Tuhan itu adalah permulaan pengetahuan. Amsal juga bilang bahwa hikmat itu berasal daripada Tuhan. Kita hanya bisa menjalani kehidupan dan tanggung jawab dan karya kita dengan baik kalau kita dasari semua itu dengan taat dan takut akan Tuhan. Itu yang paling penting. Banyak orang pintar, punya pendidikan tinggi, tapi kemudian ada masalah-masalah yang bisa kita lihat. Ada kasus korupsi, ada kasus kolusi, nepotisme dan lain sebagainya. Bukan karena orang itu kekurangan pengetahuan atau ilmu, tetapi karena kurang berhikmat sehingga dia tidak mampu menyikapi segala tanggung jawab dan konteks hidupnya dengan baik. Itu yang jadi catatan penting untuk kita. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bagian ini juga mau menegaskan bahwa kalau kita senantiasa mendengar Tuhan, bukan hanya bijaksana, tapi juga hidup ini akan kuat. Hidup ini juga akan kokoh. Kalau banyak orang menghadapi berbagai tantangan kehidupan ini, kalau dia senantiasa berpegang kepada Tuhan, dia tidak mungkin akan mudah jatuh. Itu yang harus kita ingat. Nah, ini menjadi catatan. Apakah sekarang kita masih lebih takut Tuhan atau tidak? Apakah orang sekarang masih mencintai Tuhan atau tidak? Itu menjadi sebuah pertanyaan refleksi bagi kita. Nah, itu hal catatan pertama, menempatkan Tuhan sebagai yang paling utama dalam kehidupan kita. Menempatkan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai yang utama, sama juga dengan melakukan semua yang Tuhan kehendaki. Melakukan semua yang Tuhan kehendaki juga sama dengan melaksanakan tanggung jawab yang kita miliki. Itu juga menjadi bagian dalam hidup. Nah, saudara-saudaraku yang kedua, ketika kita sudah hidup dalam ketaatan dan senantiasa mendengarkan Tuhan, bagian bacaan ini juga bilang bahwa hidup kita itu akan kuat, hidup kita itu akan kokoh, tidak mudah roboh. Kita akan tetap semangat mengerjakan tanggung jawab, kita akan tetap semangat melaksanakan setiap rutinitas yang kita kerjakan. Kalau kita senantiasa dengan Tuhan. Kalau konteks saya, mama saya punya pengalaman begini. Karena suatu waktu kami persiapan untuk perayaan hari raya gereja. Sudah bentuk panitia, tapi tidak pernah bertemu dan rapat. Saya sampai pengumuman, bahkan kemudian mengambil alih tugas panitia dan undang, tapi juga tidak ada yang datang. Yang datang hanya kami tidak banyak sesuai yang diharapkan. Akhirnya kemudian rapat tidak jalan dan pembahasan persiapan juga tidak jalan dengan baik. Suatu saat ada satu orang bicara kepada saya, Pak Pendeta, dia sedang ada lagi yang mau datang. Sudah, kan kita perayaan hari raya tidak usah ada dia. Kan kita suruh ini tapi tidak ada kan, sudah tidak ada. Secara manusia saya bilang, sudah, persiapkan sudah. Tapi kemudian dari dalam hati kemudian saya ada timbul satu
suara hati yang bilang begini, sebagai gembala apakah itu menjadi tanggung jawab kita? Apakah kita hanya mau yang enak dan tidak mau menghadapi hal-hal yang sulit? Apakah kenyataan ini harus dibiarkan sebagai seorang pendeta? Kemudian saya ada suara yang kemudian saya bilang, kalau mungkin saya tetap akan ikuti lagi kegiatan bekerja. Nah, saudara-saudara, apa yang saya mau bilang di sini? Yang saya mau bilang di sini adalah pada satu sisi kenyataan di lingkup kerja pelayanan saya melemahkan saya, tetapi karena saya tidak hanya berpegang pada pendirian saya dan suara dari dunia di sekitar, tapi saya dengan Tuhan yang bekerja dalam hati, maka tetap menguatkan saya untuk tetap melayani dan bekerja walaupun dalam keadaan yang terbatas karena kurangnya aktif dari panitia biasa. Nah, ini yang saya bilang juga pertama saudara-saudara kepada kita. Ketaatan kepada Tuhan memampukan kita untuk tetap mengerjakan tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Itu yang paling penting. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kalau mau aktivitas kita, tanggung jawab kita, pekerjaan kita, dan semua yang ada dalam kehidupan kita menjadi baik, dia kunci hanya satu, taat dan dengar kepada Tuhan. Itu yang paling penting. Yang ketiga atau yang ketiga, jadikanlah tanggung jawab kita menjadi berkat bagi orang lain. Sekali lagi, jadikanlah tanggung jawab kita menjadi berkat bagi orang lain. Ingat, Tuhan panggil Abraham sebelumnya nama Abraham. Dia diberkati, disuruh Tuhan keluar dari kampung supaya dia menjadi berkat bagi banyak bangsa. Ada tanggung jawab, yaitu jadi berkat. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus, mari jadikan tanggung jawab kita sebagai berkat bagi orang, bukan hanya untuk kita, karena percaya bahwa waktu Tuhan menempatkan kita, Tuhan siap berkat. Amin kok. Atau ingat saya waktu Tuhan ciptakan dunia ini, Tuhan waktu taruh manusia bukan dunia ini kosong. Tuhan siap semua, baru Tuhan taruh manusia di dalam. Itu berarti Tuhan siap dulu baru taruh manusia. Waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari kampung, Tuhan berkati dia dahulu supaya dia jadi berkat. Dalam iman yang sama, percayalah bahwa di mana kita ditempatkan, Tuhan sudah kasih berkat bagi kita. Kita hanya mengusahakan apa yang Tuhan sudah berkati bagi kita. Karena itu saudara-saudara, jadikanlah tanggung jawab kita sebagai kesaksian berkat bagi orang lain. Ada satu ASN juga, saya bisa kasih tahu dia di mana, tapi bukan di Rotterdam. Suatu saat karena mungkin karena mungkin tantangan dalam lingkup kerja, namanya di dunia kerja ini orang kadang-kadang baru kekuasaan. Akhirnya meskipun dia kerja bertanggung jawab, tapi orang berupaya untuk menjatuhkan dan merusak dia punya tanggung jawab. Begitu dia diperhadapkan dengan banyak soal, ada banyak kasihan yang muncul. Ini syukur tinggal piro bisnis selesai, masalah selesai. Ada banyak kasihan juga. Tetapi saya bilang kepada dia begini, apa yang kau bisa berikan kepada orang lain ketika kau berhasil keluar dari masalah, tapi kau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pasti orang bilang, itu dia hari bebas karena memang dia sedih, dia tutup, segala macam. Dia punya kondisi, dia punya orang di atas. Tidak ada kesaksian karena itu biarkanlah percaya bahwa Tuhan menempatkan kita. Kalau kita kerja dengan lurus, Tuhan pasti akan menyertai. Sehingga kemudian suatu saat ketika kita sudah selesai dengan semua tantangan,
tanggung jawab pelayanan, orang akan bilang, waktu yang hari aman itu karena diterima Tuhan. Ada kesaksian di mana? Karena itu saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, jadikanlah tanggung jawab kita untuk menjadi berkat, menguatkan, mengokohkan orang lain. Itu yang paling penting. Itu menjadi refleksi. Banyak orang tentu mau hidup di berkat. Siapa yang sering mau dia karir baik, siapa yang sering mau dia hidup baik, semua pasti mau. Ini sembah syukur kita melakukan pelengkapi tunjangan 280. Sebagaimana meditasi kami maupun tanggung jawab yang kami miliki, kami bersyukur bahwa Allah masih mengaturkan kami kemampuan, kekuatan untuk kami bisa terus bekerja dalam segala tanggung jawab dan rutinitas hidup kami dalam lingkup pemerintah Kabupaten Rokendau, keluarga besar ASN Kabupaten Rokendau. Kami bersyukur Tuhan kasih kami kesempatan untuk ada dalam tanggung jawab ini. Kami bersyukur Tuhan masih beri kami kebersamaan sampai dengan hari ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Bapak. Pagi hari ini kami bersyukur juga bahwa Tuhan kasih kami waktu lagi untuk kami boleh berkumpul memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan di sini. Kami percaya bahwa ini bukan sekedar kemampuan kami atau rutinitas jadwal kegiatan yang ada, tetapi juga kami percaya bahwa ini bisa terjadi karena Tuhan berkenan atasnya. Karena sebagaimana kami mampu untuk merancangkan segala sesuatu kalau tanpa perkenanan daripada Tuhan, maka pasti hal itu tidak mungkin akan terjadi. Kalau kami ada di sini bersama-sama itu karena Tuhan juga berkenan. Karena itu kami sangat bersyukur ketika Tuhan masih beri kami waktu. Meskipun ada kesibukan kerja yang kami miliki, meskipun kami letih lelah dari sejumlah aktivitas hari ini, tapi kami percaya bahwa datang ke hadirat Tuhan, datang kepada Tuhan adalah sebuah sukacita bagi kami. Jawab yang ada dengan tetap setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan dan kerja kami. Terima kasih Tuhan di dalam firman ini menjadi kekuatan bagi semua kami dalam setiap tanggung jawab yang kami miliki sebagai aparatur sipil negara yang Tuhan percayakan kami ada di lingkup kerja pemerintah Kabupaten Rokendau, lebih khusus dalam lingkup instansi atau PTD yang ada di dalam pemerintah Kabupaten Rokendau. Ya Bapa dalam kerajaan surga. Karena itu Allah berdoa bagi pemerintah Kabupaten Rokendau, Bapak penjabat Bupati
Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Rotendao, para asisten dan staf ahli bupati, para pimpinan perangkat daerah dan staf ASN, dan semua para tenaga honorer yang ada di lingkup Kabupaten Rotendao ini. Seluruh aktivitas dan tanggung jawab anak-anak, berilah hikmat dan Roh Kudus memampukan mereka supaya tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada mereka dapat mereka kerjakan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, tentu untuk melaksanakan semuanya ini ada tantangan yang harus mereka jalani. Itu semua karena apa yang kami lakukan baik di mata Tuhan biasanya tidak sesuai dengan apa yang dunia harapkan. Oleh tanggung jawab yang mereka kerjakan dengan anugerah pimpinan Tuhan, banyak orang diberkati dalam karya pelayanan mereka. Demikian juga kehidupan hamba-hamba senantiasa juga diberkati. Ya Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Tuhan memberi hikmat dan kekuatan bagi mereka semua untuk memimpin dan membangun Kabupaten Rotendao ini menuju kemajuan dan kesejahteraan, kesatuan dan persatuan, keadilan dan kemakmuran dalam kehidupan masyarakat. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bersama semua anak-anak-Mu, bersyukur atas penyertaan Tuhan, sehingga tugas-tugas tanggung jawab pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan dalam beberapa waktu minggu yang telah dilewati ini semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan senantiasa menyertai mereka dalam setiap pelaksanaan tanggung jawab di minggu pelayanan yang baru, dalam tanggung jawab mereka di lingkup tugas masing-masing. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami juga berdoa bagi pergumulan kehidupan kami sebagai masyarakat dalam hidup bersama di Kabupaten Rotendao. Ada satu bagian momen penting yang akan kami hadapi pada bulan November ini, yaitu tahapan pemilihan kepala daerah yang sedang berlangsung. Tuhan memberkati para calon kepala daerah yang telah ditetapkan untuk berkompetisi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Rotendao. Biarlah dengan hikmat Tuhan menyertai dan memberkati mereka dalam setiap karya dan rancangan program pelayanan. Berilah mereka hikmat dan Roh Kudus untuk juga senantiasa tetap menjaga kesatuan, keamanan, dan kesejahteraan dalam konteks pemilihan kepala daerah ini, baik dalam tahapan persiapan ini sampai pada pelaksanaannya. Biarlah semua yang kami harapkan yang baik dapat terjadi oleh pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa bagi pergumulan kami di kabupaten ini berkaitan dengan masalah penanganan stunting dan kemiskinan. Dalam kerajaan surga kami tahu bahwa segala hal yang dimulai oleh kami masyarakat Kabupaten Rotendao bersama dengan para pemimpin kami adalah sesuatu yang tidak mudah jika kami hanya mengandalkan diri kami sendiri. Karena itu biarlah hikmat dan kekuatan Roh Kudus dari Tuhan juga menyertai kami semua, baik sebagai para pemimpin, baik sebagai pemerintah maupun sebagai masyarakat, untuk saling bekerja sama dalam mengatasi masalah stunting dan kemiskinan di Kabupaten Rotendao. Semua ini tentu menjadi tugas dan tanggung jawab bersama, baik kami yang dipercayakan dalam pemerintahan maupun kami yang ada sebagai masyarakat. Dalam kerajaan surga, semua ini kami taruh hanya di dalam tuntunan kasih sayang. Terima kasih juga Tuhan. Ada banyak pergumulan lain berkaitan dengan pembangunan Kabupaten Rotendao. Namun semuanya itu kami tetap taruh di bawah penyertaan Tuhan. Sebab kami tahu bahwa kuasa Tuhan yang mampu membaharui segala ciptaan. Kami juga berdoa
untuk setiap pelaksanaan ibadah ASN Kristen setiap hari Jumat. Kiranya persekutuan dan ibadah ini tetap berjalan dengan baik untuk saling menumbuhkan iman, menguatkan dan memberkati, sehingga tanggung jawab pelayanan yang ada dapat dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Kami percaya bahwa di setiap kehidupan kami Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah hidup ini, dan Dialah untuk itu juga di setiap kesibukan-kesibukan kami juga senantiasa menyiapkan waktu kami untuk Tuhan, sebab kami tahu bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa, Tuhanlah sumber dari segala sesuatu yang membawa berkat dan kebaikan. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya Tuhan menyertai kehidupan anak-anakku semua, terutama dalam lingkup hidup pribadi dan keluarga mereka. Tuhan berkati suami, istri, orang tua, anak-anak saudara-saudara. Biarlah hidup damai, sukacita dan sejahtera senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan keluarga dan rumah tangga daripada anak-anak, supaya ketika mereka menjalani aktivitas kerja, mereka dapat melakukannya dengan sukacita, karena Tuhan senantiasa menjaga dan memberkati orang-orang di sekitar mereka. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mama saudara Tuhan, kembalilah dengan mengingat bahwa Allah menempatkan kita dengan talenta dan tanggung jawab yang ada. Lakukanlah itu menjadi berkat bagi sesama di mana kamu berkarya dan melayani. Mari kita berdiri dan kita menyanyikan pujian hari bagi dan waktu. Tunaikanlah tugas dan panggilanmu, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Yesus Kristus, penyertaan dari Roh-Nya yang kudus, memampukan, menyertai dan memberkati kehidupan, mulai dari sekarang kekal sampai selama-lamanya.